Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan renungan yang kami bagikan dari Gereja Kristen Nazaren Philadelphia, Babarsari, Yogyakarta. Kami menyapa saudara semua dengan syukur dan dengan segala rasa hormat kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mengaruniakan kita kehidupan di hari yang baru ini. Di nuansa kemerdekaan, izinkan saya mengajak kita untuk merenungkan tema yang sama atau tema yang berkaitan dengan kemerdekaan, namun lebih kepada kemerdekaan di dalam kerohanian kita, kemerdekaan yang berkaitan dengan kehidupan spiritual kita. Dan kesempatan ini izinkan saya untuk memberi judul perenungan kita dengan merdeka dari masa lalu. Dan perenungan kita akan mengambil Yohanes pasal 8 ayat 31b sampai dengan 32 sebagai bahan kajian kita. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, kata firman Tuhan. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa pengalaman-pengalaman kita di masa lalu akan menentukan keberadaan kita di masa kini? Sejarah kita di masa lalu akan membentuk jati diri kita di masa kini. Sehingga ada dua titik yang terhubung, titik di masa lalu dan juga titik di masa kini. Apa yang terjadi di masa lalu akan menentukan apa yang terjadi dan dialami di masa kini. Misalnya, orang yang sejak kecil tidak tinggal dengan orang tua, dia akan terbiasa untuk hidup mandiri di masa kini. Kemudian misalnya lagi orang yang biasa hidup susah di masa lalu, suka bekerja, sudah biasa untuk jalan kaki di masa kecil, kemudian hemat di masa kecil, sekarang akan menjadi orang yang pekerja keras, suka bekerja, dan biasanya orang yang ulet. Nah, sadarkah kita bahwa seringkali juga masa lalu itu tidak diwarnai dengan mudah? Ada orang yang bertumbuh dalam keluarga yang retak, sekarang akan menjadi pribadi yang cenderung merasa tidak aman dan takut untuk kehilangan. Orang yang dulu pernah dikhianati, sekarang akan menjadi orang yang susah untuk percaya dan mempercayai sebuah hubungan. Orang yang dulu pernah dilecehkan, sekarang akan menjadi orang yang rendah diri atau juga menjadi orang yang pendendam. Ketika kita melihat lagi masa lalu, itu akan menjelaskan keberadaan kita masa kini. Apa yang kita bawa dari masa lalu kita bisa jadi itu menjadi sebuah belenggu dan beban dalam kehidupan kita dan membuat kita menjadi orang yang tidak merdeka, tidak bebas. Tapi ada bayang-bayang masa lalu yang menakutkan, yang membuat kita gelisah, susah tidur, lalu kemudian menjadi pribadi yang tidak merdeka di dalam Kristus Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan bahwa kalau kamu adalah murid-muridku, kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perjumpaan dengan Kristus akan menghadirkan pengetahuan akan kebenaran, dan kebenaran yang kita dapat dari Kristus dan sabdanya itu akan membuat kita menjadi merdeka. Ketika seseorang sakit hati, berjumpa dengan Kristus diajarkan mengampuni, dan ketika bisa mengampuni disitulah kemerdekaan. Ketika orang yang mendendam punya sakit hati berjumpa dengan Kristus, diajarkan untuk menjadi pribadi yang pemaaf, disitulah ada kemerdekaan untuk melepaskan diri dari sakit hati, trauma, dan pengalaman buruk di masa lalu. Ketika ada orang yang rendah diri, merasa hidupnya tidak berharga, ketika berjumpa dengan Kristus, mengetahui bahwa Kristus mengasihi dia dengan penuh bahkan mati bagi dirinya, maka dia akan belajar untuk merasa dikasihi dan berharga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, tetapi kita bisa membuat keputusan di masa kini. Betul bahwa masa lalu akan menentukan keberadaan kita masa kini, tetapi keputusan kita di masa kini akan membebaskan kita di masa depan. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya persoalan dan pergumulan berkaitan dengan beban, akankah kita mau mengenal dan diubah oleh kebenaran itu hari ini? Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk sadar bahwa ada kemerdekaan di dalam Kristus. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari baru yang kami nikmati. Kami bersyukur juga untuk sabda yang kami dengar dan nikmati bersama-sama. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Kristus dan kebenarannya, sehingga dari waktu ke waktu kami terus mengalami kemerdekaan di dalam anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami membawa syukur dan doa kami. Amin.